Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Kita bersyukur marilah kita panjatkan kehadirat Rasul Allah tabaraka wa taala atas anugerah nikmat yang tiada terukur. Alhamdulillah, di pagi yang berbahagia ini, hari Rabu tanggal berapa? Tanggal 5 Januari. Ya tidak terasa, insyaallah kita sebentar lagi akan bertemu dengan event yang agung, yaitu Hari Raya Idul Adha, di mana di dalamnya ada kurban. Alhamdulillah, tanpa terasa setelah kita kemarin di bulan Ramadan, memang beberapa Ustaz menunjukkan barat jadwalnya, sehingga di bulan Ramadan dia tidak dapat mengisi kajian. Kemudian alhamdulillah kita masih sama-sama merasakan bagaimana keberkahan dan nikmatnya di bulan Ramadan. Kayak begini rasanya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, ya, segala hal kebaikan yang kita dapatkan, keberkahan yang kita dapatkan dari bulan Ramadan. Insyaallah pagi hari ini kita melanjutkan kajian bersama Ustaz Chandra Aditya Hafizahullah Ta'ala dari pembahasan 40 keutamaan hadis la ilaha illallah. Hadis keberapa namanya sekarang? Ingat Bu, 3, 2, 4, 5 kajian berarti ya. Nanti bisa dilihat di YouTube ya, karena yang sebelum-sebelumnya sudah ada di YouTube. Insyaallah bisa mereview kembali. Hari ini masuk hadis yang ke-6. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah berpartisipasi untuk seluruh kegiatan di DKM ini, termasuk para donatur, para admin, para dermawan, semuanya yang tidak kami sebutkan. Pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membalas dengan pahala terbaik. Ibu sekalian yang telah muliakan, juga mohon maaf sekiranya dalam kegiatan ini masih banyak terdapat kekurangan. Seperti biasa, ibu dan acara-acara kita terus menyiapkan konsumsi biasa, karena harus menyiapkan daging, dia yang masaknya, jadi dia ngaji juga, yang dia masak juga. Terima kasih ya. Baik ibu sekalian yang termuliakan, sehubungan dengan ibadah kami sampaikan, kami insyaallah DKM Al-Hikmah akan menerima penerimaan korban, ya, memfasilitasi untuk patungan korban. Dan insyaallah masih terjangkau. Bagi yang berkenan, silakan. Kita hampir sudah lebih ya, jangan terasa waktu sebelumnya. Patungannya 3.700.000, ya, insyaallah masih terjangkau. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kemampuan kepada kita rezeki sehingga tahun ini kita kembali bisa berkorban. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya cerita banyak yang saya dapatkan setiap tahunnya, ada saja gitu. Ustaz Abil dari artos, begitu hamil 2, hamil 3, aduh mama tidak sagaringan kami kan selalu alhamdulillah ayo transfer. Oh ini namanya ibadah maliyah, itu bisa jadi nanti Allah yang mendatangkan acara sendiri ya. Dan tahun ini juga rencana kita sudah mulai bergerak yang akan melaksanakan ibadah haji. Saya dapatkan kabar dari salah satu jamaah di luar sana, mohon doanya. Jadi kita doakan mereka akan berangkat untuk haji tahun ini, semoga menjadi haji yang makbul yang makbul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ibu sekalian yang termuliakan, alhamdulillah Ustaz sudah on time, ya, beliau masyaallah luar biasa. Untuk itu mari kita persiapkan untuk menyimak kajian ini, mencatat faedah-faedah yang penting. Sekiranya nanti ada yang ingin ditanyakan, silakan. Demikian barangkali, mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami bersyukur.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Garamang Ibu? Alhamdulillah. Kemana sapali ieu teh? Masih kene di lembur? Soalnya Ibu sadarannya sedayannya alhamdulillah sadacana abdi bade ngadulikeun tahniah taqabbalallahu minna wa minkum. Mugia amal ibadah urang salami sasih siang ditampi ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah Ibu urang ngalajenkeun pangaosan dina ngabahas kitab 40 hadis kautamian la ilaha illallah. Kapungkur teh bami talapat mah dugi ka hadis kalima pun kita teh sampai hadis kelima betul kan. Cing emot kene masih emot atau tapi masih hilang Ibu? Masih hilang. Kira aku pada kamu. Terakhir itu Ibu hadis kelima tentang memperbaharui keimanan ya. Jadidu imanakum, memperbaharui keimanan, yaitu dengan memperbanyak ucapan la ilaha illallah. Nah, hadis yang keenam ini hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu, aku diperintah an uqatila nasa, untuk memerangi manusia, hatta yaqulu la ilaha illallah, sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Faman qala la ilaha illallah, maka siapa saja yang mengatakan la ilaha illallah, faqad asama minni maluhu, maka terpeliharalah dariku hartanya, wa nafsuhu, jiwanya, illa bihaqqihi, kecuali dengan haknya, wa hisabuhu ala Allah, dan hisabnya dikembalikan kepada Allah. Gitu. Jadi Nabi diperintahkan untuk apa itu tadi? Memerangi manusia sehingga mereka mengucapkan la ilaha illallah. Yang pertama Ibu, aku diperintah, kata Nabi. Siapa yang memerintah Nabi? Tentu Allah. Kalau Allah sudah memerintah, berarti itu menjadi ibadah. Nah, apa yang diperintahkan? Memerangi. Berarti perang di sini perang ibadah, Ibu ya. Perang itu ada yang ibadah, ada yang bukan ibadah. Nah, ketika yang memerintah berperangnya adalah Allah, maka perangnya menjadi ibadah. Nah, perang ibadah inilah yang kemudian kita sering mendengarnya. Apa namanya? Jihad. Nah, itu Ibu sering dengar kata-kata jihad ya. Nah, jihad ke perang itu katanya. Cuma perangnya itu ibadah karena berdasarkan perintah Allah. Nah, maka disebutkan jihad fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Jihad itu sendiri apa? Kata Imam Ibnu Katsir, jihad itu adalah
qitalul adu atau qitalul kufar, memerangi musuh. Siapa musuh di sini? Orang-orang kafir. Gitu. Tujuannya untuk menegakkan kalimat Allah, li'ilahi kalimatillah. Tak itu jihad. Ibu osok jihad, osok ngaji poe ahad. Nah, gitunya. Jihad kurang mah ngaji poe ahad. Nah, kalau ada yang mengatakan, wah hati-hati jihad cenah radikal teroris, berarti dengan arti ya, karena belakangan ini beberapa tahunnya diawali dari apa itu provokasinya itu Ibu, 9/11, hancurnya gedung kembar di Amerika itu. Tahun berapa itu teh? Tahun 2001, tanggal 11 bulan 9 kalau tidak salah ya. Itu terjadi peristiwa di Amerika itu, runtuhnya gedung kembar. Kemudian George Bush apa ya teh presiden Amerika itu, George Bushnya, George Bush ya teh mengumumkan perang kepada dunia Islam dengan alasan terorisme, memerangi teroris. Padahal perang melawan teroris itu propaganda saja Ibu. Itu perang imajiner sebetulnya. Karena ternyata yang melakukan penghancuran gedung kembar itu ya Yahudi juga. Itu tidak terbukti umat Islam melakukannya. Muncul sekarang penelitian-penelitian yang membuktikan bahwa gedung itu tidak hancur oleh pesawat terbang yang ditabrakkan, tetapi memang dipasang bom. Dan itu banyak video-video penelitian-penelitian itu. Maka hancurnya oke ngeburu gitu kan. Itu dari bawah memang dihancurkan. Berulu Nah itu sebagai legitimasi untuk memerangi umat Islam. Maka yang pertama kali diperangi itu Irak dengan alasan senjata kimia. Setelah Irak hancur-hancuran, senjata kimianya tidak pernah ditemukan sampai sekarang. Gitu. Ya, sampai sekarang tidak pernah ditemukan. Kemudian Afghanistan, di Afghanistan kan kemarin ditarik lagi pasukannya. Nah, salah satu isunya adalah terorisme Islam. Ciri-cirinya apa katanya? Biasanya mengusung jihad. Jadi jihad dikambing hitamkan, dan isu itu merebak sampai ke negara kita. Bahkan ada isu di negara kita itu kurikulum yang berkaitan dengan jihad itu mau dihilangkan karena itu bibit radikalisme katanya gitu. Dari pelajaran agama mau dimasukkan ke kebudayaan Islam. Isunya seperti itu. Padahal jihad itu bukan kebudayaan tetapi syariat. Mana dalilnya? Hadis ini. Ketika Nabi mengatakan umirtu, aku diperintahkan, berarti itu syariat dari Allah, bukan kebudayaan. Ibu terang budaya. Ada budayanya naon itu? Nah, istrina padaya sanes gitu. Jadi istrina padaya budaya. Hari budaya ke Ibu dari budi dan daya eta teh. Maksudna naon? Hasil dari cipta rasa karsa manusia. Jadi sesuatu yang diciptakan oleh manusia, dibuat oleh manusia, itu menjadi budaya. Sedangkan jihad itu bukan kreasi manusia, tapi perintah Allah, masuknya syariat. Tak gitu. Cuma ya itu Ibu, ya biasalah musuh-musuh Islam itu khawatir kalau umat Islam berbicara tentang jihad, itu khawatir. Karena sedari dulu di antara pangkal kekuatan umat Islam itu adalah semangat jihadnya.
Makanya umat Islam itu tidak pernah dikuasai oleh orang kafir dulu itu karena semangat jihad. Nah ini dikhawatirkan, ditakuti oleh peradaban barat. Maka jihad itu teroris gitu ya. Tangke ciri teroris ke jenggotan gitu. Ya itu teroris itu. Ya, istrina dicadar gitu. Kan ibu pernah tak berpikir seperti itu? Kalau lihat yang bercadar itu langsung teroris dalam benak ibu. Pernah nggak ada masa-masa ibu berpikir seperti itu? Kalau di sini tidak pernah berpikir seperti itu, alhamdulillah. Tapi di luar sana image seperti itu. Yang bercadar, apalagi di Perancis, di Paris itu, yang bercadar itu dipersekusi. Sampai dulu saya pernah ke mana itu kan? Negara sebelum India itu Sri Lanka. Itu kalau ada yang bercadar turun dari pesawat terus dibuka langsung. Para penjaga airportnya juga bawa AK-47 di sana ibu-ibu. Ketakutan mereka kepada kaum muslimin. Nah jadi ibu jangan termakan propaganda ya bahwa jihad itu bagian dari syariat dan itu adalah konsep Islam. Ibu bayangkan ya ibu, kalau syariat jihad ini dihapus dari kurikulum, kemudian yang diceritakan kepada anak-anak kita hanya perang dunia 1, perang dunia 2. Nanti anak-anak kita tidak tahu bahwa agamanya punya konsep perang yang begitu mengusung adab. Coba di dalam jihad, bayangkan dengan perang dunia 1, dunia 2, Hiroshima dibom, itu yang mati siapa? Anak kecil, perempuan, kakek-kakek, hancur semua tempat ibadah. Tapi dalam syariat kita ibu, jihad itu gak boleh bunuh anak-anak, gak boleh bunuh perempuan, gak boleh bunuh kakek-kakek, tidak boleh menghancurkan tempat ibadah, tidak boleh mencabut pepohonan, tidak boleh membantai binatang ternak. Mana ada agama lain punya konsep jihad seperti jihadnya Islam coba. Di dalam berperang saja Islam masih memperhatikan sisi-sisi kemanusiaan. Kemarin ketika Hamas dengan Israel berperang, yang diserang oleh Hamas itu kan tentaranya saja, tapi yang dibantai oleh Israel siapa? Rakyat ya. Anak kecil, perempuan gak ada bedanya bagi mereka. Berapa kemarin yang dibantai oleh Israel itu 70.000. Belum rumah dihancurkan, tempat ibadah, masjid dibom. Makanya Israel Amerika itu penjahat perang gitu. Sekarang Netanyahu itu menjadi buronan dunia itu. Negara-negara Eropa sudah mengeluarkan fatwa kalau Netanyahu datang ke Eropa ditangkap sebagai penjahat perang. Karena penjahat. Dalam Islam nggak boleh bunuh anak, bunuh perempuan, orang tua yang nggak ikut berperang. Tuh, ibu bayangkan ya, betapa jahatnya manusia-manusia sekuler mau menghapus syariat jihad dari pelajaran anak-anak kita. Melemahkan semangat kaum muslimin supaya apa? Supaya kaum muslimin mudah dikuasai orang-orang kafir. Nah, di antaranya kenapa kita sekarang jadi lemah? Karena syariat jihad itu hilang dari kehidupan kita. Kalau dulu ulama terdahulu itu minimal setahun sekali mereka berjihad. Lihat dalam kitab Imam Ghazali, kitab Al-Wajiz. Jihad itu kewajiban setahun sekali. Gitu. Tapi sekarang bagaimana mengamalkan hal itu dalam kondisi dunia yang seperti sekarang ini? Nah, kita itu sekarang tunduk di bawah peradaban barat. Jadi ini ibu harus dipahami ya, kalau jihad itu bagian dari syariat apa? Islam. Makanya Nabi mengatakan, aku diperintahkan memerangi manusia. Yang dimaksud manusia di sini adalah kafir harbi. Ibu tahu kafir harbi? Kafir harbi itu kafir yang memerangi kaum muslimin. Gitu. Kafir yang memerangi. Nah, kalau zaman sekarang siapa kafir harbinya ibu? Amerika kan? Israel, kafir harbi itu kan? Karena mereka membantai saudara kita di Palestina. Ibu, dalam Islam tidak ada batas-batas negara. Dalam situ tidak ada sekat negara itu kan? Di mana saja ada kaum muslimin itu saudara kita.
Makanya asobiyah itu kesukuan, fanatisme negara itu dalam Islam hukumnya haram, nggak boleh. Ya, jadi yang dibantai di Palestina itu saudara kita itu. Kalau satu tubuh sakit maka merasakan sakit seluruh tubuh, kan itu prinsipnya. Gitu ya. Jadi jangan mikiran Palestina, jangan diurangi loba masalah. Kata begitu teh egois begitu. Islam tidak mengajarkan egoisme. Makanya ibu yang masih punya kemampuan untuk membantu saudara di Palestina, bantu itu ya. Itu bantu selama kita mampu lihat iklan donasi untuk Palestina, bantu. Mereka saudara-saudara kita yang sedang dibantai. Dan sebetulnya bukan hanya di Palestina, ibu, di Cina, Muslim Uighur itu sama, itu diperlakukan sama. Kalau ibu melihat Muslim Cina ada yang bebas beribadah di Cina, itu bukan Uighur, itu ada dua etnik Muslim di Cina itu. Yang betul-betul etnik Cina namanya Muslim apa saya lupa. Nah, ada Muslim Turkistan namanya itu Uighur namanya. Nah, ini yang dipersekusi oleh komunis Cina itu yang Uighurnya itu. Karena memang secara etnik mereka bukan bagian dari etnik Cina. Cuma negaranya dicaplok sama Cina gitu. Nah, mereka dikonsentrasikan di camp-camp tertentu, dicuci otaknya supaya mereka tidak lagi mengamalkan syariat Islam. Makanya dijogedan dan semacamnya. Puasa saja dilarang di sana. Jadi orang itu banyak tertipu, itu mereka bebas, itu etniknya beda, bukan yang itu yang dipersekusi itu, tapi yang Turkistannya. Masjidnya kan banyak dihancurkan di Cina. Berapa ribu masjid di Cina yang dihancurkan. Nah, jadi itu ibu. Jadi yang dimaksud manusia di sini adalah kafir harbi, kafir yang memerangi kaum muslimin. Nah, lalu tujuan dari jihad itu apa? Ternyata tujuan dari jihad itu adalah menegakkan kalimat la ilaha illallah, itu tujuannya. Bukan memperluas kekuasaan, memperluas wilayah, atau mencari harta rampasan perang, bukan itu. Tapi menegakkan kalimat la ilaha illallah. Gitu. Makanya di sini Nabi mengatakan hatta yaqulu la ilaha illallah, sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Ibu harus pahami bahwa jangan sampai ada pikiran kejamnya umat Islam memaksa orang untuk mengucapkan la ilaha illallah, padahal ada ayat la ikraha fid. Tidak ada paksaan di dalam beragama. Nah, jadi ibu ada prosesnya. Jadi jihad itu ada fikihnya, ibu. Ada fikih jihad. Sebelum diperangi, orang-orang kafir harbi ini diberi pilihan. Pilihannya yang pertama apa, ibu? Mengucapkan la ilaha illallah. Nah, kalau mengucapkan la ilaha illallah berarti sudah muslim mereka. Kalau mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, ada pilihan kedua. Apa pilihan keduanya? Membayar jizyah. Jizyah itu pajak. Nah, jadi ibu, pajak itu kewajiban orang kafir kepada kaum muslimin. Jadi kaum muslimin itu tak punya kewajiban bayar pajak seharusnya. Kaum muslimin itu kewajibannya bayar zakat. Pajak itu untuk orang kafir. Ada di Indonesia bayar pajak tuh, ibu. Bayar pajak di Indonesia banyak. Makanya sebetulnya pajak itu gak boleh ditarik dari kaum muslimin. Dalam Islam itu untuk orang kafir, kaum muslimin itu membayar apa? Zakat. Nah, di kita di negeri yang kaya raya ini malah kental dengan pajaknya, segala dipajakkan kita mah. Makan bakso di pinggir jalan saja ada pajak dan gitu. Ya, ibu beli rumah ada pajak bumi dan bangunan, beli kendaraan ada pajak kendaraan. Mungkin ibu sampai dikubur pun ada pajak kuburan, ibu itu kan pemajangan ke ibu iya gitu. Lamun anu mayarna nu maot selalu makan ke petugas pajak. Acolok-acolokan ke kantor pajak, bayar pajak kuburan kan sih ya boleh punya. Nah, jadi sebetulnya makanya bekerja
dipajak itu dalam Islam itu hukumnya apa? Dosa. Iya. Dosa itu kerja pajak itu. Dalilnya apa? Ada wanita berzina, oleh Nabi dirajam. Kemudian ada sahabat mencela wanita itu. Kata Nabi, jangan cela wanita ini karena dia sudah bertobat dengan tobat yang kalau dibagikan kepada penarik pajak, pastilah Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Itu berarti penarik pajak itu dosa. Gitu ya. Namanya sohibu maksin dalam hadisnya itu. Nah, atau mungkin cina Pak Ustadz, lamun ke ayah pajak Indonesia dari mana penghasilan APBN-nya? Kan ada BUMN. BUMN itu mengelola hasil apa? Kekayaan negara itu harusnya dari kekayaan negara, dari tambang gitu ya, laut, hutan gitu. Makanya kata Pak Mahfud MD, dari tambang saja ibu, dari tambang saja ya, seharusnya orang Indonesia itu per kepalanya bisa dapat 20 juta per bulan. Lamun dikorupsi gitu, ternyata korupsi nanti ya mun kaya korupsi mah urang teh beunghar atuh ibu. Saudi ibu kekayaan alamna naon? Minyak, teu aya nu sanes. Da urang mah minyak gaduh atuh. Nikel gaduh, emas gaduh. Tapi kenapa negara Saudi lebih makmur daripada kita? Anehnya. Nah, aya korupsi mah begitu mah. Gitu, urang mah seueur korupsi. Jadi kekayaan di Saudi mah dikelola negara langsung gitu untuk kemakmuran rakyat. Di orang mah malah banyak dikelola swasta kekayaan alam. Padahal di dalam syariat Islam kekayaan alam itu harus dikelola negara. Islam bukan seperti itu. Jadi negara yang mengelola untuk sebanyak-banyaknya kepentingan rakyat. Makanya kan ada hal-hal yang tidak boleh dikuasai oleh swasta dalam Islam seperti apa? Air tidak boleh dikuasai oleh swasta. Rumput itu kan bisa nanti kemudian api itu kan bisa sumber tambang dan semacamnya. Itu teh kekayaan alam yang menjadi milik bersama dikelolanya oleh negara. Di kita kan sumber air banyak dikelola swasta. Bayangkan di pinggir pabrik minuman kemasan, rakyatnya kekurangan air bersih. Di Sukabumi kan gitu ya, karena sumber airnya dikuasai swasta. Dalam Islam itu nggak boleh. Sumber air itu harus dikuasai negara. Nah, negara nanti setiap orang berhak untuk minum dari sana. Gitu ibunya. Nah, itulah pentingnya menegakkan hukum Allah. Hukum Allah itu ditegakkan bukan hanya dalam urusan pribadi, bahkan dalam mengatur negara itu mesti ditegakkan hukum Allah itu, karena tidak ada hukum yang paling adil kecuali hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ibu, itu pilihan yang kedua. Kalau tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, membayar pajak. Itu tak. Baru kalau tidak mau la ilaha illallah, gak mau bayar pajak, gak mau, baru diperangi gitu. Jadi ada tahapannya. Diperangi pun tidak semuanya, tetapi mereka yang zalimnya saja, yaitu pemerintahan dan bala tentaranya. Karena kalau mereka berbuat zalim, rakyatnya pun tertindas. Maka umat Islam itu membebaskan mereka. Tidak dipaksa ibu. Jadi jangan ada pikiran hadis ini bertentangan dengan ayat Allah la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan di dalam beragama. Kalau mau beriman, kata Allah beriman. Kalau tidak mau beriman, silakan tidak beriman. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Tapi kata Allah, kami telah menyediakan untuk yang kafir itu neraka jahanam. Gitu. Nah gitu ibu. Jadi tujuan la ilaha illallah itu apa tadi? Menegakkan kalimat. Tujuan jihad itu menegakkan kalimat la ilaha illallah. Nah nanti barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, maka darah dan hartanya terpelihara. Maksudnya apa ibu? Orang yang mengucapkan la ilaha illallah, darah dan hartanya terpelihara. Tidak boleh dibunuh. Ya, tidak boleh dirampas hartanya. Kalau ada yang mengucapkan la ilaha illallah, maka dia seorang muslim, tidak boleh dikafirkan.
kecuali dia melakukan pembatal keimanan gitu. Makanya ibu nggak boleh ada tetangga pas saya ibu izin tetangga dasar kafir mana nggak boleh. Jadinya cara ngaji mana kafir nggak boleh. Kenapa? Dia sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah berarti muslim. Urusan hatinya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa mau munafik cuma bohongan la ilaha illallah. Tahu dari mana? Mana buktinya, mana dalilnya? Gitu. Jadi tidak boleh kita menganggap orang batal la ilaha illallahnya kecuali jelas dia melakukan pembatal keislaman. Makanya ibu hati-hati dengan organisasi yang mudah mengecap orang kafir. Ada organisasi seperti itu? Ada. Di antaranya apa organisasinya? MII misalnya, Negara Islam Indonesia yang dipimpin oleh Panji Gumilang itu ibu. Nah itu menganggap orang-orang yang tidak syahadat di depan imamnya itu belum Islam. Ayah dari ibu lagi gaya namanya organisasi itu. LDII, lagi gaya. Tadi sama ibu. Jadi lamun ibu ke syahadat tergabung organisasinya, tapi dianggapnya bukan Islam. Walaupun ibu sholat tiap hari, ibu baca Quran, mengucapkan syahadat, selama kamu tidak syahadat di depan imamku, kamu belum sah syahadatnya. Itu ibu. Maka mereka mah tidak mau sholat di belakang yang bukan anggotanya. Kalau ibu masuk masjid, nah langsung dipersilakan ke masjid jadi pembelanya. Kalau ibu memegang benda punya dia, saya kata langsung dikumbang, nanti ayat cara kumbangnya. Maka kalau ayat tatanggi, sigar itu, terus mau yang acuh, tapi itu acuh kecepaman tadi. Karena dicuci dari kumbang dari itu. Nggak aneh, kalau mau meser paso karena dikumbang itu kan. Ini pasonya langsung diuapkan, ibu aneh. Padahal ada pasonya saya anggota gitu. Abi ayah Ustaz ibu ada rencananya mantan LDI. Ari istrina tuh ali keluar. Ketua si istrina tadi organisasi eta ari suaminya keluar. Nah hiji mangsa si istrina teh masih baso. Kecet caroge nantinya cuci Ustaz teh. Umum eta nah jadi kumaha heula cenah baso nah gitu ibu. Langsung dituakeun hanya beres sadar ibu. Dapat hidayah dari semangkuk bakso. Nah, maka hidayah mah di mana? Ketika bakso keluar langsung. Alhamdulillah sampai sekarang. Dan Ustaz ini ibu kalau baca kitab dia punya sanad-sanad kitab. Sanad Imam Bukhari itu punya sanadnya. Kenapa? Karena memang tradisi di LDI itu punya sanad. Itu bagusnya mereka itu. Jadi setiap kitab itu sanadnya jelas mereka itu sampai ke penulis kitab. Nah karena Ustaz ini mantan LDI, dia punya kitab dia sendiri, menuliskan sanadnya sendiri. Namanya Ustaz Rik Aulia Rahman di Banjaran, gitu ya. Beliau punya sanad-sanad untuk kitab-kitab yang beliau kaji. Jadi ibu gadenya anak sanad kitab naon anjing langsung dari itu ke Banjaran, gitu ya. Nah jadi ibu ada di sini ibu, ada di Bali mana ibu? Nah, tapi ibu aja nantinya ngabara rokok nanti naon atau obat soal nanti terus itu makan ngomong bayan. Jadi kalau dari bayan teh ibu dia desah bayan nanti maca sahadat tuh ngomong maca sahadat tuh di payunan pamimpinna gitu imamna. Ada ibu tak aja nanti orang-orang seperti itu teh ibu berkamuflase. MUI oke terkecoh, maka mereka diterima di MUI karena MUI memandang mereka sudah bertobat, padahal belum, masih tetap seperti itu. Jadi punya dua wajah. Kalau orang Syiah namanya takyah, jadi takyahnya menyembunyikan akidah yang sebenarnya menampilkan wajah yang berbeda. Itu takyah, gitu supaya mereka tidak. Itu kan namanya kekumpul malam kari lembaga
Nah, kemudian berubah jadi Darul Hadis. Nah, terakhir janten LDI setelah gabung dengan Golkar. Dipalih gabung dengan Golkar karena mencari perlindungan. Kan kita kajian. Oh, Ibu. Dan memang tradisi keilmuannya bagus. Bahkan sampai harus punya sanad gitu di dalam mengkaji kitab. Lamun orang baca langsung dina buku tanpa kaburu teh dianggap teh mencuri ilmu orang teh tidak sah. Gitu. Padahal para ulama nulis buku teh nggak dibaca kepada orang teh. Ada disebut mencuri ilmu gitu. Nah, jadi Ibu hati-hati dengan kelompok-kelompok yang mudah mengkafirkan sesama apa? Muslim. Ya, karena Nabi mengatakan apa? Barang siapa yang mengatakan kafir kepada saudaranya sesama muslim, padahal dia tidak seperti yang dituduhkan, maka tuduhan itu kembali kepada dirinya sendiri. Gitu. Jadi jaga lisan kita, jangan mudah mengkafirkan muslim. Nah, makanya Nabi mengatakan, "Faman qala la ilaha illallah", barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah, faqad asama minni maluhu wa nafsuhu. Terpelihara dariku harta dan jiwanya illa bihaqqihi, kecuali dengan haknya. Nah, haknya itu nanti dijelaskan dalam hadis yang lain. Gitu ya, nanti ada penjelasan tersendiri apa yang dimaksud dengan hak. Tapi Ibu, hadis ini ada redaksi yang lain. Ini redaksi yang lainnya gini. Umirtu an uqatilan nas. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hatta yashhadu alla ilaha illallah. Sampai mereka bersaksi la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Ta'aya tambihan wa yuqimus shalat wa yu'tuz zakat. Menunaikan salat dan menunaikan zakat. Artinya apa? Tidak cukup dengan mengucapkan la ilaha illallah, tetapi harus menunaikan konsekuensinya. Di antara konsekuensi la ilaha illallah itu adalah menunaikan salat dan menunaikan zakat. Bahkan Ibu, meninggalkan sholat itu bagian dari poin yang membatalkan la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah kita itu bisa batal dengan apa? Dengan meninggalkan sholat. Gitu. Makanya orang yang tidak sholat, seumur hidupnya tidak sholat, itu keislamannya tidak sah. Nabi mengatakan apa? Kata Nabi, pembeda antara kita dengan orang kafir apa? Sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat, faqad kafara, dia telah menjadi kafir, kata Nabi. Ibu pilih ya, anak-anak kita, suami kita belum sholat, di akhirnya komo anak-anak mah Ibu dari 6 tahun terus sudah dibiasakan. Karena kalau SMP belum sholat saja, katanya saya kepayanan katanya. Komo SMA mah lawan kita sholat itu pada gongnya saya. Komo sholat subuh mah Ibu pamesena baru datang. Paribasa karunya orang mah tentunya dianggap baru datang. Justru Allah mah lebih karunya kepada anak kita dibanding kita Ibu. Allah itu lebih sayang kepada anak kita daripada kita sendiri. Makanya kalau anak kita tidur sholat subuh bangunkan saja, walaupun dulu aiska wasnya sudah wudhu. Gitu, jangan nyaah tulang cek orang sunnah nyaah tapi nyelakakeun nyaah tulang. Nah, jadi Ibu, sholat, zakat itu adalah konsekuensi dari la ilaha illallah. Kemudian wa hisabuhu 'ala Allah. Nah, hisabuhu 'ala Allah itu apa maksudnya? Kalau mereka sudah mengatakan la ilaha illallah, maka kita anggap sebagai muslim, urusan hatinya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Urusan hisab amalnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir Ibu, dari hadis ini kita bisa memahami kalau la ilaha illallah itunya batal, gugur, maka darahnya jadi boleh ditumpahkan. Maksudnya apa? Kalau orang itu murtad, maka dia boleh dieksekusi mati. Karena hukuman bagi yang murtad dalam Islam itu mati Ibu. Nah di negara orang mah ada murtad, jadi dianggap di orang mah dengan alasan hak asasi
asasi manusia. Orang boleh berkeyakinan sesuai dengan keyakinannya, beragama sesuai dengan keyakinannya. Dalam negara yang sistemnya Islam itu tak boleh. Sekali masuk Islam sudah harus di dalam terus. Nanti orang mana diantar. Gitu orang yang murtad itu. Cenah mah itu dukanya di Malaysia mah ada undang-undang bahwa seorang muslim tidak boleh mengganti agamanya. Nah harusnya negara itu kan salah satu fungsi negara itu melindungi agama. Iya karena beragam gitu kan, undang-undangnya bukan Al-Quran dan Sunnah. Undang-undangnya bukan dari Al-Quran dan Sunnah, makanya orang bebas, bahkan orang tidak beragama pun di kita dianggap aneh, padahal dalam Pancasila sila nomor hiji naon ibu ketuhanan yang Maha Esa, seharusnya orang punya agama gitu di Indonesia. Tapi sekarang banyak, terutama Gen Z itu yang mulai benci dengan agama, sampai banyak yang mengatakan saya tidak beragama. Bahkan ada yang mengatakan, ibu alhamdulillah saya sudah murtad, bayangkan murtad tapi alhamdulillah. Omong murtad tapi alhamdulillah. Ya alhamdulillah tidak segala puji bagi Allah. Mengarangkan murtad alhamdulillah. Ya, gitu. Alhamdulillah saya sudah murtad dari Islam. Bayangkan punya berikan kaki itu tak. Nah, di dalam syariat Islam yang seperti itu hukumannya apa? Mati. Gitu. Walau alam bisawab, Bapak Ibu masih ada 1/4 jam lagi, silakan untuk bertanya. Mana? Jika NWI harus tangan dulu. Saya mengatakan, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin minta diberi contoh apa saja jihad-jihad yang bisa kami lakukan untuk sekarang ini. Ya. Yang pertama, Aisyah pernah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah wanita wajib berjihad? Kata Nabi wajib, tapi jihad yang tidak ada perangnya. Jadi jihad yang berupa perang itu sebetulnya secara asal kewajiban laki-laki yang sudah dewasa dan berakal. Adapun jihad perempuan tidak ada perangnya, apa? Haji dan umrah. Nah, haji dan umrah itu jihad untuk kaum wanita. Makanya ibu yang belum umrah, belum haji, saya doakan secepatnya. Ya, kemudian ada lagi jihad dalam kondisi aman seperti ini adalah menuntut ilmu. Makanya Nabi mengatakan barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, dia sedang berada di jalan Allah. Bahwa fisabilillah hatta yarji'ah. Jadi ibu ini sedang berjihad itu menuntut ilmu. Ya, berjihad melawan kebodohan. Gitu. Nah, kemudian ada lagi jihad yang bisa kita lakukan apa? Melawan orang-orang munafik. Gitu ya, melawan orang-orang munafik. Sekarang banyak orang munafik itu di medsos tuh. Abu Janda, itu Abu Janda ngaku Islam tapi ngadukung Israel. Gitu, malah menjelek-jelekan bangsa Palestina. Ini munafik ini. Malah pernah doa di tembok rata jika orang Yahudi, tapi ngaku Islam. Bahkan dia pernah Twitternya menghina Nabi Muhammad SAW. Ini orang munafik. Nah, jihad dengan orang munafik itu, kata Allah, ya ayuhan Nabi, jahidil kufara wal munafikin. Wahai Nabi, jihadlah melawan orang kafir dan orang munafik. Nah, kalau orang kafir jihadnya dengan senjata. Kalau dengan orang munafik yang menyembunyikan kekufuran tapi menampakkan keislaman, jihadnya dengan apa? Dengan hujah, dengan ilmu, kata para ulama. Jadi kalau ada orang-orang munafik menjelek-jelekan Islam dan kita punya ilmu, bantah mereka. Gitu ya, dengan ilmu yang kita miliki. Nah sekarang sudah mulai mau dilaporkan lagi. Si Abu Janda tadi bisa dilaporkan lagi. Sudah berkali-kali dilaporkan, itu nggak pernah diproses. Sama polisi nggak pernah diproses, karena orang ini peliharaannya. Ini orang peliharaannya, backing di belakangnya kuat. Nah kemarin tokoh-tokoh agama Poso dan Maluku
Poso dan Ambon kalau tidak salah, mendatangi Pak Yusuf Kala, meminta supaya Abu Janda diproses ke polisi. Mudah-mudahan dengan tokoh-tokoh agama yang datang ini bisa, karena dia memprovokasi kemarin dengan si Ade Armando itu, menuduh Pak Yusuf Kala memprovokasi kemarin. Kita mudah-mudahan ini orang ini susah sekali. Seperti Mama Gufron itu susah untuk ini, karena memang dipeliharaan. Ibu apa Mama Gufron? Di nama Koli Rahmatan, Makoli Rahmatan, ngomong di sirum dan saja banyak itu. Bisa bahasa sirum, bahasa malaikat. Itu orang dikubur itu. Makanya lihat yang datang jenderal, tentara, jenderal polisi. Itu jangan tanya Mama Gufron siapa, jangan tanya ini orang di belakangnya siapa sebetulnya. Karena orang seperti ini dalam politik seperti kita ini dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu. Makanya hati-hati, kita harus cerdas dalam beragama ya. Jangan mau dibodoh-bodohin lagi kita itu. Makanya harus rajin ngaji, ini bagian dari jihad kita. Jihadnya apa tadi? Umroh, haji, kemudian menuntut ilmu, kemudian membantah tuduhan-tuduhan orang-orang munafik yang sekarang banyak bertebaran di medsos. Cuma memang untuk membantah orang-orang munafik itu dikhususkan untuk mereka yang punya apa? Punya ilmu, gitu ya. Adapun yang tidak punya ilmu tidak perlu membantah mereka, karena orang munafik itu pandai bersilat apa? Lidah. Ya, silat lidah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya mau ditanya, orang yang tadinya sholat terus tidak sholat itu kafir bukan? Ya. Kalau tadinya sholat, kemudian setelah itu tidak sholat sama sekali, itu batal keislamannya. Tapi kalau yang sholatnya belang ketong, itu tidak batal keislamannya. Jadi yang batal keislamannya itu yang meninggalkan sholat secara totalitas. Jadi betul-betul nggak sholat lagi gitu. Nah, tapi kalau misalnya kadang subuh tidak sholat, tapi zuhurnya sholat, asarnya sholat, maghribnya sholat, isya nggak sholat lagi, maka yang seperti itu kata para ulama belum termasuk kategori apa? Kafir. Karena hadisnya man taraka sholat, sifatnya as-sholat itu dalam ilmu ushul fikih menunjukkan keumuman, artinya keseluruhan sholat gitu. Maka faqad kafara, kata Nabi, dia telah menjadi kafir. Termasuk orang yang dulunya sholat kemudian setelah itu total tidak sholat sama sekali, itu batal keislaman. Gitu ya, dalam pandangan Imam Ahmad bin Hambal. Tapi kalau dalam pandangan mazhab Syafi'i, ibu ya, mereka dikatakan muslim yang bermaksiat. Cuma antara Imam Syafi'i selama mereka meyakini kewajiban apa? Sholat itu. Jadi ada orang tidak sholat tapi yakin sholat wajib, cuma tidak sholat karena malas misalnya. Maka dalam pandangan mazhab Syafi'i masih dikatakan muslim yang bermaksiat kepada Allah dengan dosa besar. Cuma walaupun ada perbedaan pendapat ya, Imam Ahmad dan Imam Ibnu Hanbal punya kesepakatan apa? Hukumannya sama-sama dibunuh. Gitu. Kata Imam Ahmad dibunuh, Imam Syafi'i dibunuh yang tidak salat itu. Setelah diminta untuk bertobat dulu tentunya. Cuma nanti status kematiannya berbeda. Kata Imam Ahmad ini status mayatnya mayat kafir. Tapi kata Imam Syafi'i ini status mayatnya muslim yang bermaksiat. Jadi dibunuhnya bukan karena kekafirannya, tapi karena hudud. Gitu. Ya itu jadi memang ada khilaf. Tapi kalau saya secara pribadi selama ini masih memegang pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal. Karena hadis yang tadi pembeda antara kita dengan orang kafir, kata Nabi adalah sholat. Siapa yang meninggalkan sholat maka dia telah kafir. Ya Allah, sama-sama. Waalaikumsalam. Bagaimana Pak Ustaz cara mengucapkan dan memelihara la ilaha illallah Ya. supaya darah, harta dan jiwa kita terpelihara? Ya. Jadi yang pertama, la ilaha illallah itu harus kita yakini dalam hati, kita ucapkan dengan lisan kita, dan kita amalkan di dalam perbuatan. Bagaimana mengamalkan la ilaha illallah? Dia mengamalkan ibadah yang Allah perintahkan.
konsekuensi dari la ilaha illallah. Itu yang pertama. Jadi la ilaha illallahnya kita ucapkan dengan lisan, kita yakini dalam hati, dan kita amalkan dalam perbuatan. Kemudian kita kufur kepada segala sesuatu yang disembah selain Allah, namanya tauhid. Namanya tauhid. Makanya Allah berfirman, "Faman yu'min wa faman yakfur bit tauhid wa yu'min billah." Barang siapa yang kufur kepada tauhid dan beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Dia telah berpegang dengan ikatan yang kuat. Apa ikatan kuat itu? La ilaha illallah. Jadi tidak cukup hanya diucapkan, diyakini dan diamalkan, tapi kita harus mengkufuri tauhid. Apa tauhid itu? Tauhid itu adalah kullu ma yu'badu min dunillah. Segala sesuatu yang diibadahi selain Allah. Bisa apa? Bisa berupa patung, berupa binatang, berupa pohon, atau berupa manusia yang disembah dan manusia itu ridho untuk disembah seperti Fir'aun, atau berupa setan, jin dan semacamnya. Bahkan segala hukum yang tidak berdasarkan hukum Allah itu tauhid namanya. Gitu ya. Makanya orang-orang yang berhukum selain hukum Allah, kata Ibnu Taimiyah, itu tauhid. Gitu. Nah, kita harus kufur dengan semua itu, barulah sempurna keimanan kita. Karena ada yang ini Bu, dia mengucapkan la ilaha illallah, tapi ada orang Nasrani merayakan Natal, dia ikutan juga. Gitu ya. Dia mengucapkan selamat juga, berarti dia belum mengkufuri tauhid. Gitu ya, karena dia mengucapkan selamat untuk sesuatu yang kufur, gak boleh. Nah, itu kan masih banyak seperti itu. Ya, dia misalnya la ilaha illallah tapi percaya ke dukun, percaya ke paranormal. Itu tahu paranormal? Itu orang yang normalnya di parah itu. Jadi orang dari parah normal. Nah, jadi seperti itu. Kemudian yang berikutnya Ibu, jauhi pembatal-pembatal la ilaha illallah. Dan pembatal la ilaha illallah itu nanti banyak Ibu. Ada satu buku Ibu, bukunya tipis, judulnya Nawaqidul Islam. Pembatal-pembatal keislaman. Ada 10 poin. Nah, 10 poinnya itu garis besarnya saja. Nanti dalam kitab Imam Al-Haytami, kalau tidak salah Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau menulis Al-Iqlam fi Nawaqidil Islam. Itu sampai ada 400 pembatal keislaman itu. Ya. Soal bisa nih Bu. Nah, itu harus kita pelajari supaya kita tidak terjerumus ke sana. Wallahu a'lam bishawab. Amin. Nah, ulang tahun itu Ibu, sependek pengetahuan saya, itu tradisi Yahudi awalnya, yang kemudian diserap oleh Nasrani, yang kemudian diserap oleh kaum muslimin. Jadi Yahudi itu Ibu punya tradisi merayakan hari-hari yang dianggap istimewa. Jadi setiap ada hari yang dianggap istimewa, Yahudi itu suka rayakan. Ada orang Yahudi datang kepada Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab. Kemudian beliau Yahudi ini berkata, "Wahai Amirul Mukminin, di dalam agama kalian ada satu ayat yang kalau ayat itu turun kepada kami orang Yahudi, kami akan jadikan hari itu sebagai hari raya kami." Kemudian Umar bertanya, ayat yang mana? Kata Yahudi itu, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum nikmati," dan selanjutnya. Hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Surat Al-Maidah ayat berapa? Ayat 3. Nah, itu Bu. Kemudian kata Umar, "Demi Allah, aku tahu kapan ayat itu turun, di mana dan Nabi sedang apa ketika ayat itu turun di Arafah pada hari Jumat ketika Nabi sedang khutbah Arafah." Nah, dari situ para ulama berkesimpulan, oh ternyata bangsa yang selalu menjadikan hari-hari yang dianggap penting menjadi hari raya itu atau dirayakan itu adalah Yahudi.
gitu ya. Nah kemudian orang-orang Nasrani kan mengikuti Yahudi. Nah masuklah ke dalam tradisi umat Islam. Makanya Nabi mengatakan kalian akan mengikuti tradisi orang-orang sebelum kalian, kata Nabi. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Sampai kalau mereka masuk ke dalam lubang biawak, kalian pasti akan ikut-ikutan juga, kata Nabi. Kemudian sahabat bertanya, siapa mereka itu ya Rasulullah? Yahudi dan Nasrani? Bukan. Karena Nabi, siapa lagi kalau bukan Yahudi dan Nasrani? Makanya ibu baca, ada satu buku ibu ya, kalau ibu penasaran, namanya, judul bukunya Parasit Akidah. Parasit Akidah, tulisan Al Ustadz Mersedek dari Persatuan Islam. Allah yarham, beliau sudah wafat. Itu beliau menelusuri tradisi-tradisi umat Islam yang sering dilakukan umat Islam, yang ternyata itu dari agama-agama lain. Banyak di situ deh ibu tradisi-tradisinya itu. Nah kalau ibu penasaran, ibu senang baca ya, coba cari ke toko buku. Kalau mungkin di Palasari masih ada lah, di Bandung Palasari itu Parasit Akidah gitu. Ya, dari ibu bisa menelusuri. Khawatir ibu Nabi mengatakan man tasyabaha bi qaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk kaum itu. Nah, khawatirnya kita masuk ke dalam hadis tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Bukunya sudah jam 11. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Pak Ustaz. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi ilmu yang disampaikan dan juga Ustaz dan keluarga. Demikian Ustaz yang telah kajian Islam di siang hari ini. Alhamdulillah hidangan sudah siap nampaknya.